Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan seizinnya, taufik dan hidayahnya, rahmatnya, Allah memberikan kecintaan kita kepada Al-Quran ini, sehingga insya Allah dan semoga seterusnya kita terus menikmati kajian-kajian ayat Al-Quran insya Allah. Pada pagi hari ini kita akan membahas ayat Az-Zani la yankihu illa zaniatan. Wanita yang berzina ataupun wanita yang profesinya zina. La yankihu illa zaniatan. Maksud saya laki-laki yang profesinya zina atau selalu berzina, ya, tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang sama. Wanita yang juga berzina ataupun pezina, profesinya zina. Sebagaimana au musyrikah, begitu juga tidak menikah kecuali dengan dalam hukum seorang musyrik, ya, atau wanita musyrikah. Wazaniyatu la yankihuha, dan wanita pezina juga tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki yang pezina. Au musyrik, atau seorang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan amal ini, ya, amal pernikahan ini, ya, kepada orang-orang beriman yang bersih. Ya. Kembali saya ingatkan bahwa surat An-Nur memberikan satu cahaya bagi kehidupan umat manusia, terutama orang-orang beriman, ya, untuk memberikan satu proteksi, ya, atau disebut dengan hifdzun, ya, proteksi agama, hifdzuddin, ya, karena perzinahan ataupun kemaksiatan secara umum itu berarti merusak agama. Ya. Maka insya Allah dengan seperti ini, dengan ayat-ayat surat An-Nur ini, agama akan terjaga. Hifdzul aql, ya. Begitu juga pikirannya terjaga, akan lebih bersih, nggak mikirin maksiat mulu. Ya. Karena itu di surat An-Nur ini banyak ayat-ayat yang menyuruh berpikir. Ada tadakkarun, ada ta'qilun, ya, ada apakah tatafakkarun dan lain sebagainya, ya. Ada ulil absar, ya. Kemudian hifdzul mal, ya. Begitu juga harta akan terjaga, dalam arti tidak terbelanjakan untuk kemaksiatan, ya. Karena kemaksiatan itu juga perlu biaya, ya. Jadi kalau agamanya terjaga, ya, pikirannya terjaga, ya, maka hartanya juga akan terjaga, dalam arti tidak dibelanjakan kecuali untuk ketaatan kepada Allah, ya, bukan untuk membiayai kemaksiatan. Yang lebih utama lagi, ya, surat An-Nur ini hifdzul ardi wan nasli, ya, akan memberi proteksi terhadap
kesucian manusia. Ya. Kesucian dalam arti tidak punya kecenderungan apa yang disebut dengan bahimiyah, kebinatangan. Ya. Kapan mau mencolok sana, kapan mau mencolok sini. Ya. Sehingga kehidupan yang kotor, yang saya kira manusia manapun menyadari ya bahwa itu kotor ya. Kehidupan yang tidak teratur dengan rapi, masalah seksual itu kehidupan yang kotor. Cuma tidak semua manusia bisa menjaga kesucian ini ya, kecuali dengan agama tadi, hifdzuddin. Ya. Terakhir hifdzun nasli ya. Dengan ayat-ayat ini ya terjaga garis keturunan setiap manusia. Ya. Cukuplah Maryam saja karena itu memang kehendak Allah, Isa bin Maryam. Ya. Maka ketika manusia semakin banyak ya Fulan bin ibunya ya, maka itu menunjukkan kehidupan yang kotor walaupun anaknya tetap suci ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah ya. Walaupun terkadang ditutup-tutupi ya. Tetap fulan bin bapaknya tapi dalam konsekuensi hukum tertentu tidak diberlakukan. Karena apa? Karena secara an-nasl sudah kacau ya. Sudah tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya karena ya dihasilkan sebelum akad nikah ya. Dalam ilmu fikih ya selalu ada kaidah namanya man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Ya. Man ta'ajjala, siapa yang terburu-buru ya sebelum waktunya yang resmi ya, maka dia dihukum ya, dihukum dengan tidak mendapatkan haknya ya. Jadi hubungan suami istri yang belum sah ya, maka itu berarti ta'ajjala qabla awani ya. Dia terburu-buru ya sebelum waktu sahnya, maka dia dapat hukuman dengan apa? Tidak berhak secara garis keturunan ya, terhadap dirinya, terhadap ayahnya dalam hal ini. Nah, ini ya, menurut penceramah-penceramah tertentu ya, pertanyaan bab-bab seperti ini sangat luar biasa banyaknya ya. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya umat ya mempelajari surat An-Nur. Walaupun kita mengalami keterbatasan yang luar biasa ya. Memang An-Nur ini hanya akan tersosialisasikan secara masif jika dengan payung politik, payung kekuasaan. Ya. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah, ya nggak ada yang menyuruh, nggak ada yang memaksa, nggak ada yang atau bahkan misalnya memberi apresiasi tertentu, ya hanya karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, alhamdulillah kita secara sukarela mau mempelajari surat An-Nur ini. Semoga bisa bersabar terus ya. Ya, kita alhamdulillah sampai pada ayat ketiga ya, berarti masih 61 ayat lagi ya. Kalau ternyata hari ini baru 1 ayat ya. Maka di ayat ini ya Allah inginkan manusia itu hidup dalam kesetaraan. Ya. Hidup dalam kesetaraan, dalam kesucian. Ya. Apa yang disebut dengan apa? Al-kufu. Ya.
kesetaraan dalam kesucian. Ya. Jadi orang yang berzina, ya menikahlah dengan yang berzina. Ya. Apa yang diistilahkan dengan apa? Nikah kecelakaan. Ya. Ya. Sebagaimana orang musyrik juga harus menikah sesama musyriknya. Ya. Begitu juga wanita yang berzina menikah dengan laki-laki yang telah menzinai. Ya. Begitu juga laki-laki musyrik menikah dengan sesama musyriknya. Ya. Dan diharamkan pernikahan yang tidak setara itu bagi orang-orang beriman. Ya. Jadi apa? Ayat ini menjelaskan tentang ya, kesetaraan yang kaidah umumnya disebut di surat An-Nur ini ayat 26. Ya. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Ya. Laki-laki yang jelek pantasnya menikah dengan atau wanita yang jelek pantasnya menikah dengan laki-laki yang jelek. Laki-laki yang jelek menikahlah dengan al-khabithat. Ya. Begitu juga wat-thayyibatu lit-thayyibin. Ya. Perempuan yang baik menikahlah dengan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik menikah dengan yang wanita yang baik. Ya. Nah, ini secara umum seperti itu, ya. Sehingga jika takdirnya, ya, jika takdirnya ternyata terbukti ada perbedaan, ya, tentu kalau dalam hal perzinahan, ya, maka laki-laki itu, ya, istilahnya ketahuan istrinya telah selingkuh berzina dengan orang lain, ya, atau sekedar ya melakukan hal-hal yang tidak dihalalkan, ya, apakah mungkin jalan berduaan, ya, ya. Maka baik suami maupun istri ketika menghadapi pasangannya seperti itu, ya, maka itu sudah cukup alasan untuk menceraikan bagi laki-lakinya. Atau bagi perempuan sudah cukup untuk ya menggugat cerai atau disebut dengan khulu', ya, agar dia diceraikan karena sudah tidak ada keseimbangan dalam kesucian. Karena Allah katakan al-khabithatu lil-khabithin. Tentu dikecualikan seorang suami bisa saja nggak menceraikan kalau istrinya berjanji untuk tidak melakukan, ya, dengan orang lain atau tidak selingkuh lagi, ya, kemudian bertobat dengan sesungguh-sungguhnya, ya, maka ya, masih sah bagi dirinya untuk melanjutkan pernikahannya. Begitu juga wanita yang mendapatkan suaminya selingkuh, terutama jika sampai berzina, ya, maka jika dia bertaubat, ya, maka pernikahan masih bisa dilanjutkan, ya, dan tidak terkena ayat ini. Begitu juga jadi atau maksud saya pemahamannya kenapa jika bertaubat, ya, maka masih bisa dilanjutkan, ya. Ya, tidak bertentangan dengan ayat ini, ya, berarti masih disebut dengan al-wi'am, ya. Wi'am itu kecocokan, ya, kecocokan dari segi keimanan. Maka yang tidak boleh kalau tidak ada wi'am, ya. Tidak ada wi'am. Misalnya
suami mendapatkan istrinya udah berzina dengan yang lain, istilah hadisnya la taruddu yadalamisin. Ya. Suami mendapatkan istrinya ya murahan ya, murahan. La taruddu yadalamisin dalam hadis ya. Tapi suaminya nyantai aja ya. Nggak apa-apa, yang penting dia istilahnya menghasilkan duit dari kerjaannya. Yang penting dia bisa membiayai hidup saya. Ya. Atau juga sebaliknya. Ya. Maka seperti itulah yang melanggar ayat 26 itu. Al-khabithatu lil-khabithin. Ya. Karena tidak boleh dalam rumah tangga Islam ya berwi'am, artinya menjaga keberlangsungan rumah tangga itu ya atas dasar kemaksiatan. Ya. Istri juga demikian, nggak apa-apa lah. Suami saya zina sana, zina sini, ya. Yang penting dia ngasih ATM unlimited, ya. Maka itu juga, ya, istilahnya pasangan yang murahan. Ya. Istilah hadisnya la taruddu yadalamisin, ya. Bahkan di dalam hadis ya Rasulullah mengatakan salasun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim, ya. 3 manusia yang akan dilaknat, tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, yang pertama al-aqu liwalidayhi, ya. Al-aqu liwalidayhi, ya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Yang kedua al-mutarajjilah, ya. Al-mutarajjilah, ya. Perempuan yang menyerupai laki-laki, ya. Bergaya laki-laki, ya. Jadi kalau bergaya laki-laki aja dilaknat, bagaimana dengan merubah kelamin, ya? Berarti lebih besar lagi laknatnya. Ya, kecuali bertaubat, beramal saleh, insya Allah Allah punya pertimbangan sendiri. Yang ketiga adalah ad-dayyuth. Ad-dayyuth. Ya, apa dayyuth? Ya, laki-laki atau perempuan yang tidak peduli dengan pasangannya yang sudah tidak wi'am. Ya. Sudah tidak ada keseimbangan dalam kesucian. Ya. Laki-laki, ya, istrinya murahan, biar aja dah, yang penting dia selalu bawa kasih duit ke saya. Lah, perempuan juga demikian, ya. Istrinya jajan sini, jajan situ, ya. Nggak apa-apa, yang penting dia ngasih duit pada saya. Ini disebut dengan apa? Dayyuth. Ya. Maka wi'amnya menjadi tetap diakui oleh Islam kalau bertaubat. Ya. Kalau bertaubat, salah satunya bertaubat, maka ya, wi'amnya wi'am yang sah, ya. Kesetaraan, ya, kesetaraan kesucian yang sah. Ya. Ya, maka apa yang disebut rumah tangganya Fir'aun atau rumah tangganya Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, yang dimana kalau Nabi Lut, Nabi Nuh dengan istri yang kafirah, ya. Jadi memang di sini ujian, ya. Tapi yang perlu dicatat di sini adalah ya tidak adanya wi'am. Ya. Tidak ada wi'am itu artinya apa? Pihak suami ya tetap teguh, ya. Kan biasanya suami, begitu banyak suami yang kebawa oleh istri, ya. Oh, istri jahat, suami ikut jahat, atau sebaliknya, ya. Jadi Nabi Nuh, Nabi Lut tetap dalam kesolehannya, sahabat dakwahnya, istrinya juga ngambil jalan sendiri. Ya. Nah, ini tangga yang seperti ini, betapapun ada perbedaan, tetap positif di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu juga istrinya Nabi, suaminya Asia. Ya. Asiahnya teguh di dalam pendiriannya, keislamannya, keimanannya, dakwahnya. Suaminya juga jalan yang lain. Jadi suami istri, tapi ya waktu itu memang tidak ada syariat harus cerai ya. Yang baru dicatat, ya, betapapun demikian, ya, dua-duanya ya, bisa tetap berjalan di masing-masing jalannya, tidak apa ya, tidak saling mempengaruhi ya. Fir'aun nggak menjadi muslim karena istrinya yang muslimah, sholihah, mujahidah, istrinya juga demikian, ya, tetap dalam keislaman, kesolihannya, jihadnya, ya, tidak terpengaruh oleh suaminya. Ya. Inilah yang istilahnya apa? Ya, maqasidus syariah. Ya. Target syar'i daripada ayat ini adalah pentingnya kesetaraan di dalam kesucian diri dalam rumah tangga Islam. Ya. Sama juga ya, dalam kondisi seperti ini berlaku ya, ataupun tidak berlaku wahurrima dan diharamkan ya bagi orang beriman kalau sudah bertaubat. Kalau sudah bertaubat. Jadi Islam tidak mengenal kata mantan. Ya. Seorang laki-laki soleh ya, ya, akan menikah dengan seorang wanita. Ya. Dan wanita ini menjelaskan, maaf ya, saya sudah tidak suci, ya, saya sudah kecelakaan. Ya. Tapi ternyata taubatnya sudah lama, udah katakan setahun, 2 tahun, apalagi 5 tahun. Ya. Taubatnya terlihat di dalam misalnya sholat 5 waktunya, ya, apalagi menghafal Quran, apalagi aktif dalam dakwah, ya, maka wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, ya, secara otomatis sudah tidak berlaku. Dan calon itu juga harus apa? Harus bisa, ya istilahnya tidak mengungkit-ungkit masa lalunya. Ya. Tidak, wah dia kan dulu begini. Itu tidak boleh lagi ketika dia tahu calonnya ini sudah bertaubat, apalagi taubatnya sudah dalam waktu yang lama. Ya. Begitu juga sebaliknya, ya, seorang wanita muslimah akan dilamar dengan laki-laki, ya, tapi laki-laki ini terus terang misalnya, ya, kamu siap dengan saya punya masa lalu istilahnya jahiliyah, begini, ya. Maka kalau dia buktikan, oh sudah taubatnya sudah lama, ya, sudah kelihatan sholatnya, apalagi sholat sunnahnya, apalagi terlihat dia menghafal Quran, terlihat wah berbagai macam amal soleh yang ada, maka perempuan itu tidak boleh lagi mengungkit ataupun menganggap ini sebagai sebuah mantan. Ya. Dalam Islam tidak ada kata mantan. Ya. Dalam hadis dikatakan apa? At-taibu man la kaman la dzanbalahu. At-taibu kaman la dzanbalahu. Orang yang bertaubat itu berlaku seperti orang yang sudah tidak pernah berdosa. Ya. Al-Islamu yajubbu ma qablah. Ya. Islam dengan syariat taubatnya itu menghapus dosa-dosa manusia yang sebelumnya. Ya. Inilah yang disebut dengan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ya. Kemudian dari ayat ini kalau kita baca tafsirnya, ya,
Pentingnya orang beriman itu harus menjadikan Allah dan Rasul-Nya itu lebih dicintai daripada dirinya, daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan semua manusia. Begitulah kisah turunnya ayat ini. Ya. Memuji ataupun memberi arahan, ya, pentingnya mencintai Allah dan Rasul-Nya itu dari segala-galanya termasuk dirinya. Ya. Sebagaimana yang pernah terjadi pada ungkapan Umar ibn al-Khattab ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau itu lebih saya cintai dari segala-galanya. Ya. Dari anak saya, dari keluarga saya, ya. Semua umat manusia. Ya. Kemudian Umar mengatakan illa nafsi, ya. Cuma saya belum bisa menjadikan Allah dan Rasul-Nya itu mengalahkan cinta saya kepada diri saya sendiri. Maka dijawab oleh Umar, la ya Umar. Ya. Belum, itu belum sempurna iman seperti itu. Ya. Kamu harus bisa siap lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya hatta, ya, bahkan dirimu sendiri. Ya. Maka Umar pun meralat, ya, na'am ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai daripada segala-galanya termasuk diri saya. Maka maka Rasulullah pun memuji Umar. Al-ana ya Umar. Sekarang nih baru imanmu sudah benar. Nah, ini fikrah ammahnya seperti itu. Ya. Maka jangan sampai, ya, khususnya dalam percintaan, ya, jangan sampai dalam percintaan, ya, dengan lawan jenisnya, ya, mengalahkan, ya, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Ini menjadi sangat bahaya sekali, ya, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dalam kehidupan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ya. Kisahnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim seorang sahabat namanya Marthad bin Abi Marthad. Ya. Marthad bin Abi Marthad. Ya. Ngirim sebuah sariyah. Sariyah itu semacam perangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ataupun semacam operasi militer, ya, operasi militer. Marthad bin Abi Marthad ini mendapat tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong kamu datang ke Makkah, ya, culik, ya, orang-orang Makkah, beberapa orang Makkah yang suka, ya, jahat terhadap kaum muslimin, terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, ini kan namanya operasi militer. Ya. Ya, maka Marthad pun menuju Makkah, ya, dan mencari orang-orang yang disebut itu dan berhasil ditangkap, ya, menjadi tawanan untuk dibawa ke Madinah. Ya. Namun dalam prosesnya itu saat waktu malam, ya, waktu malam sudah gelap, ya, tapi malamnya mukmirah, ya, malam mukmirah itu malam yang remang-remang. Kenapa remang-remang? Karena adanya bulan purnama, ya, bulan purnama. Maka bertemulah Marthad dengan seorang wanita yang namanya Anak. Wanita musyrikah, ya, wanita musyrikah, Anak, ya. Tapi istilahnya orang sekarang ini Anak adalah wanita mantan, ya. Ya. Tahu sendirilah yang namanya mantan itu, ya. 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 Begitu anak sendiri yang nyadar, ya. Ini Marthad, ya. Iya betul Marthad, ya. Ya. Maka ya namanya mantan udah lama nggak ketemu, ya paling tidak sekitar 4 tahun nggak ketemu, ya. Ya.
seketika terjadi apa? Ya, CLBK. Ya, tahu-tahuan nih CLBK nih ya. Ya. Marsad pun anak pun nggak tahan ya, bahagia sekali ya, ya. Merayu-rayu, Marsad ya, udahlah malam ini kamu nginep di rumah saya ya, ya. Ya tahu sendirilah, nggak mungkin sekedar nginep saja ya. Maka Marsad pun dengan tegas mengatakan, ya anak, innallaha harramaz zina ya. Sungguhnya Allah sudah mengharamkan zina ya. Nggak mungkin kita ya, nggak mungkin kita ya istilahnya melanjutkan hubungan kita yang lama ya, ya. Kita sudah beda secara keimanan. Maka jawaban Marsad itu sangat menyakitkan bagi anak ya. Udah lama nggak ketemu ya, diajak nginep nggak mau, kurang ajar nih orang ya. Akhirnya si anak ini teriak-teriak ya, ya. Wahai ahli Mekah ya, di sekitar kita ada Marsad ya, ya. Dialah yang menculik orang-orang Mekah selama ini ya. Maka segera ya masyarakat bangkit ya, bangkit menuju suara itu dan segera langsung ya, memburu Marsad. Marsad pun lari ya, ya. Lari dengan sekuat tenaga ya, sempat bersembunyi ya di satu tempat ya, di sebuah goa ya, bersembunyi ya, ya. Dan kaum musyrikin mengejarnya, hampir mendapatkannya. Bahkan kaum musyrik itu sempat ya pipis ya di goa yang di bawahnya ya, di atas batu yang di bawahnya ada Marsad ya. Ya. Maka Marsad pun ya harus ya ke aliran ya, ke pancuran air pipis kaum musyrikin itu ya. Tapi akhirnya nggak ditemukan, dan setelah aman mereka sudah tidak melakukan pengejaran. Marsad pun langsung menuju ke Madinah membawa tawanan yang ada. Dan akhirnya diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ternyata apa yang terjadi ya? Ya, betapapun secara syariat ya, Marsad itu sudah tegas ya, ya. Tegas, nggak mungkin saya berzina dengan anak ya. Tapi perasaan manusiawinya ya, perasaan manusiawinya tetap bergelora istilahnya. Ya. Masih terngiang-ngiang wajah anak ya, ya. Sehingga dia berpikir ya, daripada ya, terbayang-bayang terus ya wajah anak ya, maka Marsad pun meminta fatwa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya mantan dulu di Mekah namanya anak dan seterusnya ya. Boleh enggak kalau saya nikahi? Maka atas pertanyaan Marsad ini turun ayat ini. Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikah. Wahai, intinya Marsad, kamu nggak bisa menikahi anak ya. Lagian anak itu masih musyrik ya. Anak itu masih dalam statusnya ya, la taruddu ya dalam misin, orangnya murahan ya, ya. Asal ada laki-laki yang mau, nggak pernah nolak. Ya, itulah ciri khas kehidupan jahiliyah ya, dimanapun berada memang ciri khasnya seperti itu ya. Maka sejak turun ayat ini ya, maka ya Marsad itu langsung langsung hilang ya segala perasaannya kepada anak ya, ya. Istilahnya ya, cukup sampai di sini, tutup semua buku ya, nggak ada anak-anakan ya, 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 ya. Pokoknya udah ya,
Jadi bukan masuk kepikiran terus, sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya masih kepikiran aja ya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi kepada orang beriman. Ya. Dan begitulah akhirnya amarsat tetap terjaga, ya. Terjaga keimanannya, kesolehannya, ya, lebih tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya, ya, daripada hawa nafsunya. Ya. Begitu juga secara sababun nuzul, ya, secara sababun nuzul ayat ini, ya, dikenal juga dengan seorang sahabat yang juga ingin menikahi seorang wanita yang musyrikah dan zaniyah, namanya Ummu Mahzul. Ya. Namanya siapa? Ummu Mahzul. Ya, ya sama, ceritanya hampir sama dengan Marsad, cuma dalam sekian banyak tafsir yang saya baca tidak dikenal siapa nama sahabi ini. Ya. Maka sahabi ini akhirnya dijawab oleh Allah, tidak bisa, ya. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Ya. Maka sahabi pun langsung menutup buku. Ya sudah, ya. Allah dan Rasulnya melarang, berarti saya nggak mungkin, ya, melanjutkan percintaan ataupun pernikahan dengan Ummu Mahzul. Ya. Ini penting, ya, tidak saja dalam bab pernikahan, nanti sampai dalam bab kehidupan keimanan secara umum. Ya. Keimanan secara umum, ya, cinta kepada anak itu boleh, cinta kepada pasangan itu boleh, bahkan diharuskan. Tapi ketika bab ini istilahnya bersamaan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka orang beriman harus siap mengutamakan, ya, Allah dan Rasulnya. Ya. Maka di surat Al-Munafiqun ada ayat yang mengatur ini. Misalnya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan mentang-mentang kamu cinta keluarga, ya, cinta menyediakan dana operasional untuk keluarga, tapi kemudian kamu sibuk dengan urusan-urusan keduniaan. Ya. Tapi kamu kemudian jauh dari Allah. Ya. Kurang ibadah, kurang zikir, kurang tilawah. Ya. Sibuk terus cuma untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya. Nah, ini tarbiyah, ya, tarbiyah imaniyahnya di ayat yang ketiga. Ya. Ya. Maka ketika rumah tangga itu tidak bisa mengutamakan cintanya kepada Allah dan Rasulnya daripada pasangannya, di At-Taghabun disebut sebagai pasangan yang berstatus musuh. Ya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwallakum fahdharuhum. Pasangan anak itu menjadi musuh. Ya. Kenapa menjadi musuh? Ya, iya ketika, ya, mengalahkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka apa yang dialami oleh Mirsad, apa yang dialami oleh seorang sahabi ketika ingin menikahi Ummu Mahzul, itu contoh orang yang, ya, betul-betul mendahulukan Allah dan Rasulnya. Begitu juga di At-Taubah 24, ya. Yaitu sampai diancam dengan fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Ya. Ya, tunggu saatnya, tunggu saat balasannya ataupun dampak negatifnya jika engkau lebih mencintai keluargamu, ya,
atau kerabatmu atau hartamu daripada Allah dan Rasul-Nya, ya, sampai enggan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Bahkan Allah menyebut orang seperti ini orang yang fasik, ya. Kemana mungkin kecintaan kepada makhluk, termasuk apakah itu pasangan, mengalahkan cinta Allah kepada Rasul-Nya, ya. Maka apa yang dialami oleh Mirsad ini menjadi sebuah tarbiyah imaniyah yang umum, ya, terutama dalam keinginan menikahi, ya, calon yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Allah la yahdil qaumal fasiqin. Ayat lengkapnya ancaman terhadap orang yang tidak mampu menjadikan Allah dan Rasul-Nya yang paling dicintai, termasuk pasangan-pasangannya, ya. Itu contoh suksesnya, ya, contoh suksesnya kepada Marsad, ya, ketika ingin menikahi anak, atau kepada sahabi yang ingin menikahi Ummu Mahzul, ya, maka kedua-duanya rela, ya, nutup buku habis, ya, tidak tidak melanjutkan keinginannya demi cintanya kepada Allah dan Rasul. Ada juga contoh gagalnya, ya, ya. Contoh gagalnya. Ya, walaupun nggak banyak, tapi tetap ada. Berarti peluangnya ada. Apapun mungkin 1%, 2%, hati-hati, ya. Ya. Contoh gagalnya apa yang disebut di dalam kitab Syu'abul Iman, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu rahimahullah, ya. Ya. Seorang yang terkenal dengan mujahid, terkenal hafizul Quran, terkenal dengan kealimannya. Ya. Ya. Kemudian ketika suatu saat dia, ya, ya istilahnya ronda gitu, ya, ronda dalam sebuah persiapan jihad, ya, dia katakan memergoki, ya, ya, seorang wanita yang sangat cantik, ya, yang berada di pihak musuh, pihak Romawi saat itu, ya. Maka laki-laki ini, wallahu alam tidak disebut dalam sejarah siapa namanya, tapi ini sangat terkenal, ya, riwayat ini, ya. Kemudian laki-laki mujahid yang dengan segala kesolehannya ini, ya, tiba-tiba jatuh cinta berat kepada wanita itu, ya, yang otomatis wanitanya Nasraniyah, ya, karena di pihak Romawi. Yang seharusnya, ya, di balik kesolehan manusia itu, ngelihat aja udah seharusnya udah bertobat kepada Allah, ya. Ya, ini menunjukkan ada proses ngelihat yang serius, ya. Kesalehan itu kan mengajarkan sebuah adab melihat, ya. Lakal ula wa alaikal akhirah, ya. Cukup pandangan pertama, langsung kamu jangan ulangi lagi, ya. Ya. Kalau sampai pandangan pertama terus penasaran, ya, terus dipantengin terus, nah, ini sudah pelanggaran yang luar biasa, ya. Lakal ula wa alaikal akhirah, ya. Tidak peduli, ya. Tapi nampaknya wa alaikal akhirah oleh laki-laki ini tetap dilanggar, ya. Jadi tidak saja pandangan kedua, tapi pandangan berulang-ulang, ya. Pandang lagi, ya. Karena kita tahu, ya, bahwa disyariatkannya dalam Islam menjaga pandangan agar tidak menjadi
semacam percikan api yang mengantarkan kepada kebakaran besar. Ya. Disyariatkannya pandangan agar ya tidak menjadi semacam batu kecil yang membuat seseorang tersandung sampai jatuh, ya, sampai cedera. Begitulah pandangan, ya. Kelihatannya sih mandang, ya. Dalam surat An-Najm disebut lamam, ya. Lamam itu dosa kecil, ya. Tapi kalau berulang-ulang maka itu bisa berdampak besar. Nah, dalam kasus ini nampaknya pandangannya berulang-ulang. Ya. Kalau sudah berulang-ulang, ya, maka akan berdampak ingin kenalan. Ya. Kalau sudah kenalan, ingin obrolan. Kalau sudah obrolan pasti ada pertemuan. Kalau sudah ada pertemuan, ya, maka hakikatnya manusia itu lemah kalau sudah berhadapan dengan masalah insting, ya, insting kecintaan kepada lawan jenisnya. Ya. Oleh karena itu Islam memberi arahan supaya kamu tidak terfitnah oleh bab ini, ya, maka ikuti perintah Allah wala taqrabu, jangan dekati. Ya. Kan kamu sudah melakukan pelanggaran dalam bentuk pandangan. Ya sudah, jangan diulang-ulang, karena kalau diulang-ulang apalagi terus sampai kepada pertemuan dan seterusnya, nanti kamu lemah, ya. Kamu lemah menghadapi kondisi itu, ya. Tidak peduli dengan yang katanya alim, yang katanya ahli ibadah, ya, ataupun ahli Quran dan seterusnya, seperti laki-laki ini, ya. Ya, maka ini contoh gagalnya, ya, contoh gagalnya daripada ibrah ayat ini, maka akhirnya laki-laki ini, ya, sangat berminat untuk menikahi perempuan Romawi ini, ya, yang ternyata diketahui dia anak raja yang berkuasa saat itu. Ya. Maka karena sudah jatuh cinta berat ingin menikahinya, ya, laki-laki ini bertanya, apa syaratnya supaya kamu bisa menerima saya, ya, sebagai suamimu? Maka perempuan ini dengan tegas mengatakan tanassor. Ya, masuklah kamu agama Kristen, ya, murtadlah kamu, ya. Maka saya katakan tadi, manusia itu lemah kalau sudah ya terlalu bertumpuk-tumpuk pelanggaran dalam masalah hati terkait dengan lawan jenis, ya. Maka segala ibadahnya, kealimannya, ya, Qur'annya itu sudah nggak nendang sama sekali lah, ya. Jadi rela dia murtad masuk Kristen hanya untuk mendapatkan wanita itu. Akhirnya sampai menikah dan sampai istilahnya ya tidak lagi bersama kaum muslimin. Ya. Maka bisa dibayangkan betapa banyaknya pelanggaran-pelanggaran, ya. Puncaknya adalah syirik kepada Allah. Bisa-bisanya hanya karena, ya, ini tentunya menurut orang yang masih normal imannya, ya. Kok bisa-bisanya hanya karena wanita, ya, apapun kondisinya, cantiknya, ya, rela murtad, rela menanggalkan Islamnya, ya. Bahkan kesolehannya, bahkan kealimannya, ya, hanya untuk supaya bisa mendapatkan wanita itu. Ya. Inilah yang disebut dengan fitnatul mahya wal mamat. Ya. Fitnah kehidupan yang Rasulullah pun mengajarkan, hendaklah kamu selalu minta perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan seperti ini, yang orang sealim, ya, dalam kisah ini aja bisa runtuh, ya. Dan kondisi orang alim seperti ini bisa runtuh juga dibenarkan dalam Al-A'raf 175, ya.
watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha, ya, yang sudah alim, yang sudah belajar Quran, yang sudah macam-macam, ya, bisa mengalami fansalakha minha. Artinya ilmu-ilmunya, keimanannya, tarbiyahnya, ya, itu, ya, terkelupas, ya. Insalakha asal artinya apa? Terkelupas, ya. Artinya keluar dari dirinya, ya, hanya untuk apa? Wattaba'a hawah, ya, hanya untuk mengikuti hawa nafsunya, ya. Makanya Rasulullah berdoa, mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka, wa min adzabil qabr, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya, lindungilah kami dari fitnah kehidupan, ya. Ya, luar biasa kalau membayangkan, ya, ngerinya, ya, seremnya bisa terjadi seperti itu, ya. Ya, apalagi dengan status dia itu mujahid, ya. Mujahid itu kan berarti udah siap mati untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia tetap manusia, ya. Kalau sudah terjerumus, ya, maka dia akan kembali kepada kemanusiaan aslinya, ya, lemah kalau sudah berhadapan dengan masalah cinta dengan lawan jenis, bagaimana yang dikatakan Sa'id bin al-Musayyib ketika dia menafsirkan wa khuliqal insanu dha'ifa, ya, manusia itu lemah, ya. Maka beliau mengatakan, ya, khususnya kelemahan manusia itu kalau sudah berhadapan dengan hawa nafsu seksualnya, ya. Hawa nafsu terkait dengan lawan jenisnya, ya. Hatta ana, beliau katakan, betapapun saya, ya. Dalam riwayat ketika beliau mengatakan begitu usianya di 70 tahun, ya. Walaupun saya, berarti kan 70 tahun kan sudah dalam keimanan yang panjang, keistiqomahan yang panjang, ya. Tapi bukan berarti, ya, sudah hilang, ya, kemanusiaannya dalam urusan cintaannya terhadap lawan jenis. Karena itu harus berhati-hati dalam masalah ini, sebagaimana yang Allah syariatkan di surat An-Nur ini, ya. Pentingnya terus berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Terus berdoa, ya Rabbana la tuzigh qulubana, ya, terus berdoa apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Al-Kahfi ayat 10. Hayyi' lana min amrina rasyada, ya. Terus mengisi hari Jumatnya dengan tilawah Al-Kahfi, ya, yang juga itu insya Allah berfungsi menahan diri kita, membentengi diri kita, ya. La samahallah, jangan sampai berada dalam sebuah fitnah yang membuat kita dalam sebuah ujian yang membuat manusia itu lemah menghadapinya, ya. Apapun kondisinya, ya, sudah tidak berdaya menghadapi seperti itu, ya. Adapun, ya, ayat ini bagaimana penerapannya terhadap kasus yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, ya. Apa yang disebut dengan nikah kecelakaan, ya, ya. Seperti yang dikatakan oleh jumhurul ulama secara umum, ya, yang penting keduanya bertobat, ya, maka pernikahannya bisa dihukumi sah, ya. Ya. Maka Ibnu Abbas misalnya mengatakan, ya, awaluhu sifahun wa akhiruhu nikahun, ya. Kasus nikah kecelakaan itu sah-sah saja, ya. Yang berarti awalnya memang perzinahan, tapi akhirnya bisa sah menjadi pernikahan, ya. Artinya tidak harus menunggu, ya, harus menunggu lahiran dulu, ya. Kalau memang istilahnya apa? Istilahnya, ya, hamil, ya. Kalau nggak hamil, ya lebih gampang lagi, ya.
Jadi bisa menikah ya, laki-laki dan perempuan yang kecelakaan. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah ya. Ya, kata sebagian asatidz, ini pertanyaan yang hampir meluas ya. Di mana ada majelis ilmu ya, hampir semua masyarakat nanyanya bab ini. Ya. Tentu kalau sampai terjadi kehamilan ya, memang sah nikahnya ya. Apalagi sudah bertaubat, maka tidak ada lagi pertimbangan atau penilaian terhadap masa lalunya. Ya. Cuma ya, tapi seperti yang tadi saya katakan ya, man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi ya. Siapa yang terburu-buru melakukan sesuatu sebelum boleh dilakukan ya, dalam hal ini hubungan laki-laki dan perempuan ya, belum sah sudah melakukan ya, maka uqiba bihirman, maka dia harus siap menanggung risiko-risiko akibat perbuatannya ya. Risikonya apa ya? Rasulullah mengatakan salah satu risikonya adalah al-waladu lil firash walil ahiri al-hajru ya. Salah satu risikonya ya, dampaknya ya, maka seorang anak itu ya dinilai keturunannya bersambung apabila dengan ya, dengan akad yang sah ya. Karena ini tidak sah, maka tidak disebut al-waladu lil firash ya. Ya. Maka karena tidak sah, anak ini tidak sah ya secara hukum keturunan dengan ayahnya. Ya. Jadi anak ini mengalami al-hajru secara hukum ya. Ya. Ya, kalau secara nilai-nilai keimanan ya, tetaplah berlaku. Anak ini tidak mewarisi dosa, anak ini tetap punya peluang menjadi orang yang soleh, menjadi orang alim, menjadi ahlul jannah, tetap ada ya. Tapi secara hukum dia mengalami al-hajru ya. Al-hajru tidak bisa dihubungkan ya naselnya ya, garis keturunannya dengan ayahnya, betapapun itu benih ayahnya ya. Inilah yang disebut dengan istahlaltum furujahunna bikalimatillah ya. Betapa luar biasanya ya hukum Allah di dalam hal ini. Wanita yang tadinya haram dengan sebuah syariat pernikahan menjadi halal ya. Tapi karena belum berlaku kalimatullahnya, maka ya, statusnya haram ya. Maka jika dilahirkan seorang anak, maka anaknya ya tidak bisa tersambung ya nasabnya kepada ayahnya. Jadi nasabnya hanya kepada ibunya. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya ya, kalau suatu saat anak ini atau laki-laki yang meletakkan benihnya itu meninggal, maka tidak bisa saling mewarisi. Nggak ada istilah, itu kan darah daging saya, nggak bisa. Ya. Sudah dewasa anaknya, sebutlah anak yang dulu dihasilkan sebelum pernikahan, ya di usia 30 tahun udah kaya raya, ya, meninggal. Maka bapaknya nggak bisa mewarisi. Karena memang terputus hubungan keturunannya. Jika bayi itu perempuan, maka ketika anak itu menikah, ya, ketika anak itu menikah, ya, bayi anak perempuan ini menikah, maka ayah sebagai peletak benihnya itu tidak berhak menjadi menjadi wali, tidak berhak menjadi wali. Begitu juga ya,
saudaranya, ya. Jadi lahir di luar pernikahan anak perempuan besar, ya. Suatu saat, ya, ayahnya meninggal, ya. Maka walinya kan bisa kakak-kakaknya, ya. Kakak-kakaknya yang seibu tentunya, ya. Yang seibu yang sudah dihasilkan dari pernikahan yang sah. Itu juga tidak bisa menjadi wali. Inilah hukum konsekuensi hukum daripada perzinahan di dalam Islam, ya. Tapi tetap, ya, Islam menganjurkan supaya tetap menggunakan as-satru, ya. Satru itu apa? Ya, diam-diam saja, ya. Sebisa mungkin tutupilah yang bisa ditutupi, ya, kecuali dalam keadaan darurat, ya. Ya. Oleh karena itu, untuk bisa menutupi ini perlu pemahaman dari semua pihak, ya. Ya. Dari semua pihak. Jadi misalnya nanti orang tuanya meninggal, ya. Sementara masyarakat kan taunya itu bapaknya, ya. Taunya bapaknya, tapi tetap sudah secara otomatis aja, ya, secara otomatis, ya, memperlakukan tidak ada bahwa dia tidak berhak mewarisi, tidak mewarisi bapak. Jika kemudian terjadi pertanyaan, lah dia kan bapaknya, kenapa nggak boleh mewarisi? Iya, dia ternyata memang statusnya tidak bisa mewarisi, titik. Memang status anak ini tidak bisa mewarisi, titik, udah, ya. Yang nanya, yang lainnya yang dengar sudah langsung paham, ya, langsung paham. Oh, berarti ini dulu dihasilkan, ya, dilahirkan dengan hubungan yang tidak sah, ya. Nggak boleh juga sampai diperjelas. Memang gimana ceritanya kok bisa nggak mewarisi? Nggak boleh gitu-gitu, ya. Ya. Jadi bab ini Allah minta, ya, memang ini sebuah aib, memang ini sebuah dosa besar, tapi tidak untuk diumbar-umbar, ya. Dalam pernikahan juga begitu, ya. Dalam pernikahan misalnya, mana nih wali wanita ini, ya. Seorang bapaknya datang gitu, ya. Bapaknya datang, bapaknya cukup membisiki, ya, membisikkan kepada petugas KUA, ya. Maaf Pak, Bapak aja yang menikahkan. Saya ingin ini wali hakim. Udah, titik. Ya. Nggak perlu lagi, ya. Nggak perlu si ayahnya mengatakan, misalnya, Pak petugas KUA, dulu saya ini, anak ini dulu dihasilkan dari hubungan yang tidak sah. Nggak perlu begitu, ya. Jadi segala yang sudah ditutupi oleh Allah, maka manusia harus berperan juga untuk menutupi. Petugas KUA-nya juga begitu, ya. Harus tahu bab ini. Ketika seorang yang disebut status wali itu sudah mengatakan, Pak KUA, Bapak aja yang menjadi wali hakim untuk anak ini. Ya sudah, titik. Ya. Pak KUA langsung paham, ya. Nggak usah, memangnya kenapa? Ya, apa yang terjadi? Ya. Apalagi, wah, semua ditanya, ya. Tetap begitu, teknis-teknisnya, ya. Ya sebisa mungkin lah, sebisa mungkin, jika mungkin juga tidak menyebutkan, ya, binnya atau bintinya, ya. Bintinya, ya. Ya, normalnya tetap menyebut, ya, binti fulana, ya, normalnya, ya. Tapi jika masyarakatnya nggak siap, kalau disebut binti fulana, wah berarti ini anak hasil dari nggak resmi ini, ya. Ya sudah, nggak usah disebut aja, ya. Ya fulana, titik, itu aja. Jangan binti atau binti fulan, tapi ya istilahnya kamuflase, ya. Ya biar
biar apa nggak terkesan ya aneh ya, ataupun seterusnya ya, sebisa mungkin ya, tidak melakukan penyebutan binnya untuk menutupi ya, aib yang memang tidak boleh diumbar dalam Islam ya. Ingat ketika ayat kedua, salah satu tambahan hukuman bagi orang berzina ya, selain dicambuk, dalam hadis dikatakan diasingkan setahun ya. Tujuannya apa diasingkan setahun? Ya tadi untuk menutupi ya, peristiwa ini. Harapannya ketika setahun diasingkan, orang sudah mulai lupa sama pelaku itu. Oh dulu pernah begini-begini, itu lupa ya. Yang tahu cuma kesolehannya saja. Ya. Begitulah insyaAllah. Masya Allah waktu kita udah lebih 10 menit. Aku lupa lihada. Wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.